Pak, ini kok harganya lebih mahal daripada saya beli pisau? Saya beli pisau setahun 2 kali. Oke. Ibu, masalahnya di mana nih? Iya, ini saya investasi ngasah ini lebih mahal, Pak. Oh, udah bosen nih dengan restoran A, kafe A dari luar negeri, dari sini. Jadi kita datangkan masakan lain, yaitu C, dari luar negeri juga. Kenapa nggak dari dalam? Hygiene itu penting. Yes. Banyak Hygiene itu restoran penting. nyungsep saat ini gara-gara Iya. sosial media. Yes. Gara-gara kecoa lewat satu di videoin, selesai dia. Nggak ada kecoa dia bawa. Untuk menjatuhkan Iya, ini iya. ya. Betul, Memang datangnya bawa kecoa, dia mau peres. Kalau nggak saya viralin. Ada. Kalau kita bicara kamar, let's say satu hotel punya 200 kamar, hari ini jual habis 200 kamar, tiba-tiba ada yang check-in nih, satu orang minta kamar dong. Nggak bisa kita bikinkan satu kamar lagi, emang mau kasih dia tidur di back office. Ya, atau di tenda. Nah, saya kasih contoh satu. Ini cukup menarik. Orang datang ke steakhouse bukan karena dia lapar. Dia mau cari experience. Betul? Nggak ada yang Ya. lapar makan steak. Kalau gitu makan siang tiap hari steak. Ya ada juga orang kayak begitu. Ada juga. Tapi orang datang ke steakhouse yang bagus untuk experience. Nah, chefnya udah beli daging yang terbaik dari supplier terbaik. Dia udah masak capek-capek. Karena seorang chef itulah berkarya, ya kan? Is an artwork buat dia. Kerjanya pakai passion. Begitu di serve, come to the steak knife, tumpul. Dan banyak orang yang nggak tahu. Begitu dia potong dagingnya, terasa alot. Yang dia komplain apa? Dagingnya alot. Chefnya masaknya, I don't pay 1 million rupiah per plate dengan daging begini. Padahal bukan masalah daging alot, steak knife-nya. That's a simple things loh. Panggil chefnya. Kalau orang udah motong, dia komplain alot, biasanya waktu lagi motong. Kalau udah masuk ke mulut, komplainnya beda. Keasinan lah, terlalu mentah lah, rasanya nggak pas lah. Tapi kalau alot itu karena dia potong. Chefnya harus ngejelasin capek. Udah problemnya cuma satu, simple. The knife. Karena apa? This is part of the experience. Begitu dia potong, kalau itu tajam, ya ini bahasa saya sekali lagi ya. Daging kerbau rasa daging wagyu. Bahasanya. ya. Ini Iya. ekstrim Yes, betul. pembicaraannya, maksudnya secara analogikanya. Gitu. Ya kan? Tapi that's part of the small things does matter. Kalau customer-nya happy, balik lagi nggak dia? Rekomendasi lagi nggak ke teman-teman, ke Pasti. keluarganya? Pasti. Pasti. Kalau dia begitu dia komplain, ini alot, besok jangan sana deh. You lose business kan? Yes. That's the simplest things menurut saya. Psychology effect-nya besar sekali. Betul-betul. Jadi untuk mungkin pengusaha F&B, kemudian owner itu memang perlu sangat-sangat diperhatikan ya. Equipment-nya seperti Sangat. apa, kemudian Betul. dari airnya, dari udaranya, dan lain Maintenance, sebagainya. sekali lagi. Betul. Gini, investment is one thing, but maintenance is another thing. Is a long run game. Dan kalau you maintain well your kitchen, your running cost become low. Tapi orang banyak yang takut keluarin uang maintenance, itu tambah cost. Loh, the problem is still there. Tinggal nanti kapan lu bayar? Bayarnya bagaimana? Kalau ini nggak di-maintain, the problem is bigger, then you have to pay bigger dari apa yang lu bayar di maintenance. Setuju. Make sense ya, Bu, maksud Yes. saya ya? Nah, I give one last example. Ini very simple. 5-star hotel, big company, I cannot say the company. Datang ke sana, chefnya pada teriak semuanya. Pak, kita butuh pisau tajam, Pak. Di mindsetnya apa? Ke purchasing. Purchasing is very powerful. Powerful, pegangan owner. Udah pasti. Kalau udah perusahaan sekonglomerasi, masih keluarga owner lah. Pak, ini kok harganya lebih mahal daripada saya beli pisau? Saya beli pisau setahun 2 kali. Ini Bapak bayar tiap bulan. Oke. Ibu, masalahnya di mana nih? Iya, ini saya investasi ngasah ini lebih mahal, Pak. Oke, let me ask you one question, Bu. Ibu nggak fair kalau jasa pengasahan seminggu sekali 200 pisau.
Ibu bilang itu mahal. Dengan ibu beli pisau setahun cuma 2 kali. Pertanyaan saya, pisau tajam hanya tahan berapa lama, Bu? Di tempat ibu hanya tahan tajam seminggu. Yang saya bukan ngejual pisau. Saya jual ketajaman yang membuat dapur ibu jadi efektif, efisien, kerja lebih cepat. Karena ibu main di productions. Kalau ibu mau compare sama jasa saya, ibu harus beli 200 pisau setiap bulan yang baru. Nah, kita compare, Bu. Selama setahun. Seminggu sekali ibu beli. Yang harganya, harga kita cuma 10%. Yang kita jual adalah dengan tajam itu menjadi efektif, efisien, productivity meningkat. Less food waste. Make sense nggak, Bu? Maksud saya. Jadi, banyak sekali yang mindset-nya tuh nggak nyambung nih. Ya, less food waste buat Chevron penting. Betul. Iya. Karena itu yang untuk menjaga food cost ya. Iya, food cost is Makin bisa everything. dijaga, ya tentulah. Cuannya lumayan ya. Pasti. F&B itu menarik sekali kalau secara keuntungan. Menarik sekali. Cuman kalau nggak bisa jaganya ya, Bro ya. Nah, itu yang mulai sakit kepala tuh. Tapi sebenarnya masih bisa diakalin sih Pak, food waste dan sebagainya. Saya punya hobi adalah mengulik yang dianggap food waste dari industri orang. Oke. Jadi waktu itu ketemu sama dia jual file ikan barramundi. Kepalanya nggak dipakai Pak, karena buat ekspor dan file. Dia menghargai sangat murah. Satu kepala barramundi waktu itu 11.000. Satu kepala barramundi di Medan Baru 350.000 Pak. Tuh, cuannya 3 kali lipat ya. Lebih Pak. Iya. 30 kali lipat. Iya. Oh, 30 kali, 300.000. Ya, 11.000 ya. 350.000. Ya, oke. Dan itu dianggap sebagai sampah dari industri filleting dan ekspornya. Dan hampir semua industri makanan itu ada food waste. Bahkan saya waktu itu saya cukup sering bikin cempedak. Kulit cempedaknya saya kasih Chef Philip. Bikin mandai. Fermentasi kulit cempedak. Jual di SCI. Laku, Pak. Jadi menurut aku belum tentu yang jadi sampah itu adalah harus Betul. dibuang. Tergantung kreativitas dari chefnya masing-masing juga. Bisa diolah. Berarti lu mesti ikut MCC, Bro, ngajar, Bro. Untuk ngajar kreativitas untuk chef-chef, Iya, Bro. betul. Kreativitas tuh. Setuju. Setuju. Nah, Itu sangat related dengan yang Pak Roni katakan Iya, mengenai sustainability. iya, dan mengenai idea itu harus fresh. Kenapa Iya. kok kita melihat itu banyak? Oh ya udah, franchise-nya dari luar negeri A, B, C. Ya. Jadi kalau mau merubah, oh udah bosen nih dengan restoran A, kafe A dari luar negeri dari sini, kafe B dari luar negeri dari sini. Ya udah kita datangkan masakan lain yaitu C dari luar negeri juga. Iya. Kenapa nggak dari dalam? Iya. Nah, itu. Jujur Padahal ya. kita punya potensi banyak. Bukan hanya potensi lagi, kita saking banyaknya HP kadang kita orang Indonesia Betul. kagak tahu, oh ada ya. Betul. Bener. Gue juga masih banyak. Oh, ada makanan Ini ini. yang tukang masak, yang tukang makan aja. Hah? Oh ada ya. Dan itu enak gitu loh. Iya, betul. Iya. Passion sih, menurut saya itu Passion. harus ada passion. Passion. Harus ada passion di situ. Betul. Kalau dari sudut Bapak Roni mungkin mau menambahkan tentang tadi ya, ternyata kita punya banyak sekali loh kayak kuliner yang bisa kita coba dan bisa diolah menjadi sesuatu yang baru gitu. Mungkin bisa Ya, menunjang kalau dari sisi perhotelan saya atau selalu apa. bicara mengenai F&B yang ada di hotel. Karena kenapa saya datang di sini, expertise-nya adalah di hospitality. Yang saya lihat kebanyakan hotel-hotel ini masih bermain di suasana tradisional. Jadi template makanannya sama, template minumannya sama, ambience-nya sama. Nah, inilah jadinya akhirnya membuat konsumen itu ya sebenarnya kita bicara ya, apa sih yang dicari sih dari sisi pemilik hotel? Tentu revenue dan profit kan. Nah, sedangkan investasi yang dituangkan di dalam F&B outletnya hotel itu bukan uang kecil. Investasinya besar sekali tuh. Seperti kalau kita bicara beli equipment heavy duty dari PT Mastrada dan PT-PT yang lain yang impor dari luar negeri itu kan hitungnya pakai euro, pakai US, ya. Itu pasti biayanya tuh investment cost-nya tinggi. Nah, terus kedua, SDM-nya pun juga cukup banyak.
Nah, tapi kalau kita tidak fokuskan gimana cara kita kembangkan F&B outlet yang ada di hotel, akhirnya departemen ini hanya dianggap sebagai satu service recovery department, hanya sebagai sidekick-nya hotel, maksudnya sidekick-nya room lah, room division. Nah, ini kan sangat disayangkan. Sedangkan potensi F&B di hotel pun juga tidak kalah menarik dengan F&B Betul. yang outlet yang ada di luaran. Betul. Nah, jadi dari sisi kami dari sisi Danapati ini ya kita tentu saja memberikan gambaran dan solusi bahwa F&B ini harus berinovasi, tidak bisa hanya dengan model kuno, ya. Yang di luar semua jual nasi goreng, kita juga jual nasi goreng. Ya itu makanan template lah, ya. Tapi kalau bisa dilihat seperti saya ada salah satu contoh ya, ada hotel yang kita miliki dan kita kelola sendiri yaitu The Nest Hotel Nusa Dua Bali. Kita memiliki satu outlet rooftop, namanya Rus. Ya. Tapi pada saat tamu dine in di Rus, dia tidak merasa seperti saya lagi dine in di hotel. Dia merasa dia dine in seperti kayak di bistro. Karena apa? Menu makanannya tidak template. Tidak template. Dan itu mengundang tamu untuk Coba. makanannya enak tuh. Ya. Tempatnya juga asik. Betul. Ya, kira-kira tuh di sana. Kalau kita bicara masih dengan sistem yang lama, ya ujung-ujungnya satu yang sangat disayangkan investasi. Lain kali kebanyakan owner udah males nih investasi untuk buka kitchen F&B department di hotel. Mending jualan kamar aja semua. Betul. Gitu. Dan saya cukup surprise juga dengar dari Pak Roni kemana lagi waktu ngobrol-ngobrol. Ya. F&B di hotel sama room itu berbanding bisa 50-50. Ya. Ya, kalau kita bicara secara industri ya, kebanyakan menggunakan nominal rasio 70-30, yang dimana 30 adalah kontribusi F&B-nya. Kenapa tidak bisa 70-nya itu dari F&B? Dibalik. Ya. Dibalik ya, tapi 70 jangan salah, 30-nya dari room itu tetap ya okupasinya harus tinggi. Betul, betul. Gitu. Kenapa begitu? Karena saya bilang, kalau kita bicara kamar, let's say, satu hotel punya 200 kamar, hari ini jual habis 200 kamar, tiba-tiba ada yang check-in nih, satu orang minta kamar dong. Nggak bisa kita bikinkan satu kamar lagi, emang mau kasih dia tidur di back office. Atau di tenda. Ya kan? Kan nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara F&B ini kan dia punya pemutarannya itu kan cepat. Betul. Umpamanya satu restoran sitting capacity 100. Berarti kalian bisa dihitung secara occupancy-nya. Bisa kita putar. Bisa berapa kali nih 100-nya? Selama periode operasional jam operasional ya. Makanya kenapa potensinya itu sebenarnya sangat besar. Perkaliannya lebih besar. Perkaliannya itu besar. Secara occupancy, secara ref pasnya itu pun juga sangat besar. Nah ini yang kadang-kadang yang terlupakan dan sangat disayangkan. Saya sering maksudnya coba ke beberapa hotel lihat kalau dia punya outletnya sepi, kosong, nggak ada orang. Sedih kadang-kadang. Karena melihat ya potensinya tuh tidak dikembangkan. Jujur settingan menu hotel sih standar sih bro. Sop buntut, nasi goreng, mie goreng, spaghetti. Spaghetti aglio olio sama carbonara. Udah pasti itu. Gue baca nih pizza. Karena kalau lihat menu hotel gue malas gitu. Kalau ke sini kayak banyak aneh-aneh di sini kalau yang di sini punya. Ada spaghetti salted egg. Iya. Ada spaghetti chashu, macam-macam lah. Jadi kita membuat satu template makanan itu yang akhirnya tamu tuh intinya datang, kok ini beda ya? Terus setiap hari apa ada churras Brazilian. Setiap hari apa ada event, setiap hari apa ada acara apa, ada entertainment apa. Jadi tamu tuh nggak bosan untuk dine in di outlet kita. Intinya tuh dulu. Ada keunikan dan dapat experience yang berbeda ya setiap saatnya gitu ya. Sebenarnya mindset Pak Roni itu benar juga. Kadang-kadang nggak harus tamu hotel yang makan di atas. Iya. Tapi kalau dia udah keseringan dan dia tahu ini enak makannya, lama-lama dia kepikiran untuk nginep di sini. Iya. Pasti.
Personal opinion sih menurut saya ya. Saya kenal Pak Roni pertama kali itu di masterclass pertama kita bro. 2023 Bali. 2022. 2022 ya? Iya, sorry, 2022. 2022. Ya, maaf. 22 September itu. Itu pertama kali saya ketemu Pak Roni. Ngobrol dengan beliau pertama kali. Dan jujur nih bro, pada saat beliau mengutarakan konsep Danapati ke saya, ini kan basically is a property management konsep. Di benak saya setelah mendengarkan penjelasan beliau, saya merasa wah, Pak Roni ini ada idealismenya, which is good. Nah, tapi whether it works or not, itu kan How big the challenge is. perlu proof, time and effort. Nah, jadi saya make no comment pada saat itu. Cuman I like the idea. Cuman kan doing the property management kan banyak company. Jadi saya masih Pak Roni oke. We'll see how idealis dia and how consistent Pak Roni. Konsisten. Konsisten tuh penting banget dalam itu bisnis. Makanya setelah 3 tahun baru diterima kan. Enggak gitu juga sih, bro. Enggak. Cuma back again, yang kita semua di sini adalah we do the talk. Yeah, we walk the Ya. talk. We walk the talk, we Walk the talk. present the talk. Iya. Jadi bukannya saya selalu ngomong berbicara itu gratis, seperti kita kan Betul. bernafas, semua Betul. gratis. You mau bicara impian kayak apa kayak terserah, semua tuh gratis. Tapi can you do it? Iya. When you do it, setiap langkah itu ada harga yang harus dibayar. Dan setelah you do it, Betul. can you maintain it? That's Yes. most important. Semua betul ya. Betul. Ya, tadi Setuju. saya Setuju. belanja nih paling mahal. Oke, paling mahal. Tapi kamu bisa maintain nggak? You nggak bisa itu. maintain. Akhirnya yang paling mahal jadi paling murah. Iya. Akhirnya. Dan paling banyak masalahnya. Dan paling banyak Yes, masalah. betul. Udah gitu spare part mesti nunggu lagi. Makin mahal. Setuju nggak ya kan? Betul. Makin mahal juga lu harus bayar lagi termasuk yang ada. Nah, dari personal opinion saya tadi, 2022 saya di sini, di Bali, Pak Roni pertama kali mengutarakan konsep Danapati. Now 2025 saya di sini lagi dan saya stay di The Nest. Now I see apa yang dia katakan 3 tahun lalu. Saya melihat konsistensinya Pak Roni. Oh, oke. Owner perspektifnya Dari jalan. owners perspektifnya. Dan selama proses itu kan, ya Pak Roni ada pakai produk kami juga. Pada saat saya dealing dengan beliau care mengenai, oh kenapa kok pakai ini? Analisanya gimana, segala macam. Jadi, careful planning itu ada di sana. Dan saya melihat konsistensinya. Karena jujur saya stay di The Nest sekarang, itu quite impressed dengan what he has done with Danapati-nya dan Hotel The Nest. Karena menurut saya, this hotel is maybe not the biggest di Bali, tapi it give one of the best value and staying experience. Staying Karena menurut saya experience, itu homey, bro. Homey. Homey. Ya, homey. Ya, homey. Homey, Itu benar. Feel homey. tapi also professional Yes. itu. Oke, jadi Quite konsistensi impressive, bro. ya. Iya. Thank you. Yeah. That's why you're in the been very- masterclass corporation. Thank you. Benar-benar. Dan juga di kitchen, hampir semua kitchennya atas bawah itu dan termasuk yang di villa itu udah memakai jasa Kato di sini. Jadi benar the kitchen people. Jadi kita kan temannya dengan chef-chef teman-temannya di dapur. Dia very happy. Selama dia bilang kerja, again prep adalah 70% dari waktu untuk the whole cooking process. 70%. Dan itu adalah yang terberat sebenarnya. Yeah. Nah, itu membantu anak-anak kitchen itu jadi lebih happy kerjanya. Nah, si owner mau kasih KPI lebih tinggi, tuntutan performance lebih tinggi, berani. Anak-anaknya nggak akan komplain, kenapa? Saya udah memberikan kamu equipment terbaik, produk terbaik, senjata terbaik. Kalau kamu masih nggak bisa performance, salah lu. Yeah. Bisa digituin. Tapi kalau anak-anak yang misalkan owner yang nggak care, nggak di taking care lah, peralatannya apa semuanya, performance diminta terus lari tinggi. Gak bisa. Kemana anak-anaknya? Cabut biasanya. Itu kan pasti kan. Ya itu kita harus fair juga lah dengan teman-teman yang bekerja di F&B-nya maupun di hotel. Semuanya memang perlu diperhatikan seperti itu Care, ya, Pak, betul. ya. Harus. Care mentality itu menurut saya is one of the basic key sih. And the hardest part, bro. Yes.
Karena gini aja, menurut saya kadang kalau saya ngeliat tadi kan saya kasih contoh mengenai siapa yang merasa bahwa beli kitchen equipment mahal semua yang katakan. Tapi setelah saya tanya, siapa yang baca manualnya? Nggak ada. Dari sekian season masterclass 3 tahun hanya 2, Bu. Hanya 2 dengan yang tadi. Nah, itu saya kadang terpikir, ini what's wrong with these people ya? Gitu. Iya. Jadi akhirnya saya come to the conclusion bahwa sense of care-nya itu mungkin belum ada untuk hal-hal ini, padahal harganya mahal. Different, same person will do differently, sangat care. Contoh, apabila orang tersebut, owner lah, beli mobil, Mercedes-Benz, BMW, dia care nggak tanya kepada dealer, kapan saya harus servis? Ngapain? Servis pertama diapain, servis kedua diapain, garansi berapa lama, bla bla bla. Untuk menjaga garansinya ini supaya nggak void, saya harus ngapain? Nggak boleh dioprek, nggak boleh di chip up dan segala macam, misalnya begitu ya kalau mobil. They care. And the car lasts very long in a good condition. Karena mereka care. The same person buying a kitchen equipment may be more expensive in the total rather than just a BMW. Lebih mahal. Betul. Bisa Daripada puluhan M Mercedes-Benz. Iya. Tapi they don't even care to look at the manual atau nanya ini mesti diapain, apa harus ada hubungan dengan air, udara atau apa, maintenance apa yang harus dilakukan, garansi gimana kalau nggak mau void segala macam. Itu jarang sekali ditanyakan. So I come to the conclusion terkadang people ini is very selective to have a sense of care. The same person can have the sense of care yang begitu besar kepada mobil mewah. Tapi kenapa tidak kepada kitchen equipment yang in total itu mungkin bisa 10 kali lipat mobil mewah mereka harganya. Nah itu bagi saya terkadang saya agak sulit mencerna. Iya. That's why dengan masterclass kita ini saya sering mengangkat topik mengenai warranty versus reality. Atau maintenance ya. Itu supaya mereka sadar bahwa iya ya, maybe waktu saya planning beli alat ini saya nggak care enough untuk nanya. Saya menganggap bahwa alat ini mahal, ya udah, can be maintained. It's a German made, it's a Italian made. Well, your car is also German, tapi you bring it to the shop untuk diservis secara berkala, disiplin. Betul. Kenapa tidak mesin yang harganya sama? Setuju. Berarti mengedukasi supaya matanya lebih terbuka lagi, kemudian lebih aware, lebih care juga. Lebih detail. Ya. Yes, in the planning tuh lebih detail, bukan hanya planning untuk grand opening, tapi planning untuk I want this business to sustainable sehingga last very long sampai puluhan tahun. Betul. So now you have to see the horizon ini. Oh, saya mau 20 tahun nih, 30 tahun. Ya udah, sense of care-nya itu harus diperpanjang sedemikian panjang juga dong. Ngomongin tentang sustain ataupun konsistensi tadi ya. Kalau dari sudut pandang chef, seperti apa sih untuk kita bisa menjaga supaya F&B ini bisa sustain, bisa konsisten juga memberikan experience terbaik untuk guest atau tamu yang datang gitu? Sebenarnya sih kalau menurut aku equipment ya salah satu part penting banget. Habis itu yang paling penting chefnya juga mesti terus ngulik, Ya, terus research lah, Eksplorasi jalan-jalan, gitu ya. banyakin jalan-jalan sehingga pikirannya bisa terbuka. Jadi ada teman yang membuka restoran yang menurut aku adalah restoran Manado yang sangat baik eksekusinya. Masih aja kita dengar nggak otentik bro, kurang pedes. Kenapa? Menurut aku karena kan tetap ada market yang suka makanan Manado dengan level pedes yang tidak seperti di sana, dan ada marketnya mungkin bule yang tidak punya selera pedes yang sama. Jadi menurut aku tetap ngulik, tetap berpatokan dengan rasa aslinya, dan juga adjusting dengan target market yang kita mau incar. Dan hospitality menurut aku itu part penting. Walaupun saya ada teman baik yang tidak peduli sama hospitality. Kita dua orang yang sangat berbeda tapi kita berteman. Kayaknya kenal tuh bro. Kayaknya gue tahu siapa bro. Kita tahu, kita semua tahu. Kira-kira tahu bro siapa bro. Kayaknya gue pernah tahu sih bro. Dia selalu berlindung. I don't just service charge. Because we don't have service. You eat the food and go. Tapi restoran dia 4 bulan kemudian
full book nggak pernah ada. Iya. Ini ajaib kalau gini. Ini different kind of animal. Anomali selama 20 tahun saya Iya. baru ketemu 2 yang model Benar, itu. benar. Dan it works. Iya. Nah, itu Iya. It works. luar Ya. biasa Bisa ya. adjust juga ya berarti ya. Iya, jadi Bisa. kalau menurut aku tetap harus bisa adjusting berdasarkan target market. Kalau melihat F&B 5-10 tahun ke depan seperti apa dari masing-masing? Kalau dari saya dulu ya, Boleh. F&B kalau dari sisi saya F&B secara menyeluruh potensinya berkembang akan sangat jauh. Seperti kita sedang lihat saat ini, bukan hanya di Bali, ya, di Jakarta sekarang banjir konsep yang luar biasa. Dan banyak investor-investor asing yang langsung brandnya dari luar itu langsung membuka di Jakarta. Salah satunya seperti kliennya Pak Roy, makan sushi. Itu langsung prinsipalnya dari Jepang membuka dengan brand yang sama di Jakarta. Dan ini akan masif cabangnya. Nah, jadi kalau saya bilang untuk 5-10 tahun ke depan sebenarnya potensi F&B di Indonesia ini sebenarnya akan beragam, akan banyak macamnya, tapi jangan dilupakan kita punya kulturnya. Roots. Indonesian food culture-nya jangan pernah dilupakan. Ya, karena kenapa? Masakan Indonesia tuh semua yang dinikmati itu adalah bumbu-bumbunya. Betul. Ya, dia punya ingredients-nya yang dicari. Seperti di hotel ini, tamu saya mancanegara, banyak yang rambut pirang. Sekali mereka makan masakan Indonesia, mereka They merasa, love it. wow, this is something that I don't get. Dan kalau kalian tahu ya, kita mau makan masakan Indonesia di Eropa itu tahu berapa mahal? Iya. Mahal sekali. Mahal banget. Ya, Itu. mahal sekali. Dan mungkin mereka tidak bisa afford makan di sana karena apa? Ya, makan Indonesia di luar negeri di Eropa itu they consider to be fine dining level. Tapi pada saat dia di sini dia bisa makan, kan tidak semua bisa makan dengan harga yang sangat bombastis di negaranya. Tapi pada saat makan, wah ternyata makanan Indonesia itu luar biasa ya. Nah, jadi dari situ saya merasa potensinya Indonesian food itu masih bisa kita ulik lagi, masih bisa dikembangkan. Dan kalau kita bicara dari sisi F&B yang ada di dalam hotel, menurut saya, ayo kita harus melakukan perubahan. Jangan dengan pola yang sama itu terus. Kalau hanya begitu, kita punya customer semua akan dimakan sama Chef Ronald nih. Iya. Betul. Itu sih. Itu saya setuju banget. Kita ini and this is fact ya. Kemarin baru ngomong dengan partner saya. Lu ke Eropa pasti ada Chinese food di sana. Iya. Betul nggak? Thai food. Lu ke China pasti ada spaghetti, ada pizza di hotel, di restoran. Nggak susah nyarinya. Oke. Kenapa kalau makan Indonesia nggak ada? Susah lah. Susah ya. Cuman di Belanda doang. Masih consider banyak termasuk fine dining. Iya. Ke Amerika, kamu harus ke Chinatown. Nggak ada Indonesian Town di sana. Chinatown. Ketemu daerah Chinatown. Paling ada 1-2. Segede begitu. Ya kan? Cuman dari California, di East Coast atau di West Coast. That's it. Yes. Di Midwest nggak ada. Iya. Oke. Ke Australia masih lumayan banyak karena deket ya, gitu ya. Tapi itu consider as a fine dining juga. Tapi kalau Chinese food, Japanese food, sushi, semua orang sushi. Ada di mana gampang banget nyari sushi. Gitu loh. Terus pizza Italian itu banyak banget. Siapa yang nggak tahu spaghetti olio, carbonara, apapun itu. Pasta de mare. Pasta, betul. Ya. Kenapa nggak ada Indonesian? Kalau ada pun nasi goreng namanya apa? Fried rice. Nggak dibilang nasi goreng. Ini yang saya agak sedih sebenarnya. Makanya saya mendukung banget teman-teman, yang beberapa teman-teman ya. Contoh kayak misalkan Hans Christian, teman kita itu, yang punya August. Chef Maxi sebelumnya yang di Locavor. Dia bikin fine dining itu dengan local ingredients with local taste. Tapi
di push level itu into different game. Iya. Gitu loh. Itu saya I respect that. Dan itu yang bisa ngedongkrak F&B Indonesia itu bisa menjadi mancanegara juga. Iya. Ya, dan tentunya 5-10 tahun ke depan harapannya semua praktisi atau semua property owner atau restoran owner ya bisa lebih mengulik dan mengikuti program-program masterclass dan mencari Yes. tahu informasi yang lebih supaya apa? Supaya tidak salah jalan. Iya. Ya, supaya apa? Tidak tersesat juga. Tidak tersesat, Bu, Usaha betul. F&B-nya itu bisa sustain terus. Betul. Ya, kita Danapati ada motonya crafting journey, creating legacy. Berarti masing-masing dari outlet yang dimiliki oleh property owner itu harus ada legacy-nya. Iya. Jadi itu kita bicara adalah ya keberlangsungan dari sisi bisnis, dari sisi environment-nya semua harus dijaga. Ya, jadi menurut saya potensi itu tetap luar biasa. Sangat besar Kita sekali ini ya. kayak Google Map bahasanya. Ya. Ya. Help the F&B owner. Mudah-mudahan nggak salah jalan. Ya. Iya. Paling nggak lu tahu nih jalannya mesti sini. Oh, tapi kalau dia mau pilih jalan nggak apa-apa. Ya. But you know, mungkin yang situ bisa macet. Ya, eventually you will get there. Ya. Tapi ya, there is a better way. Kadang-kadang juga bunyinya cuma putar balik. Putar balik. Ada beberapa kasus sudah ini. Jangan sampai kayak gitu ya, Pak. Bener. Jalannya pas. Itu bener banget ya. Ya, kita semua ngerti lah artinya apa itu. Ada beberapa case sudah putar balik. Putar kemana putarannya nggak ada, ya kan? Mungkin dari Pak Slamet ada gimana melihat prospeknya ke depan nih? Ginilah paling simple. Semua orang basicnya butuh makan, ya. Jadi saya masih punya cukup keyakinan bahwa F&B Indonesia masih punya ruang yang begitu besar untuk menjadi tuan di rumah sendiri dengan standar internasional ya, dan standar yang benar, menjadi tuan di rumah sendiri dan bahkan mungkin bisa jadi banyak lagi kita temuin makanan Indonesia di luar negeri, ya. Karena kalau sudah standar di lokalnya sudah baik, mereka pasti ikut. Mereka masih tertarik. Oh, gue mau bikin invest restoran Indonesia deh. Ya. Ternyata standarnya udah oke saat ini. Bagus, maksudnya Ya. bahkan this is actually above. Bahkan Vietnam food aja sekarang Ya, lagi udah mulai banyak. booming Ah. di luar negeri. Bener. Ya, di Eropa di mana. Tadi Ya ya kan? Thai, Ban. sekarang ya. Vietnam sudah Vietnam mulai food. banyak. Berarti belum boleh pensiun ya, Bre? Dan satu lagi yang penting dari grup kita, karena kita cinta dengan makanan otentik Indonesia, kita lihat kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa, terutama lautnya. Kami punya klub mancing spesial untuk mencari ikan-ikan yang kita beli di luar mahal gitu ya, ya tersesat masuk ke kapal kita, ya. Itu cerita karya kan? Ikannya. Ya kita ada create. klub mancing benar-benar untuk Edukasi. mengedukasi Iya. bahwa oh ini bukan ikan mewah loh, Iya. bukan yang kita import dari luar negeri loh. Laut Indonesia punya. Dan loh. ternyata ikan-ikan yang dari luar negeri itu datangnya dari kita. Iya. Ya. Yang beda adalah bayarnya pakai dolar aja. Dan kita nggak stop pada hanya memancing. Ya. Setelah pancing kita buka butchering. Ya. Ajarin juga cara Kita memprosesnya. ajarin cara proses ikan itu. Jadi apa? Kurang apa lagi ya? Sudah lengkap semua. Hulu Iya. hilir semua tercover dah. Kalau tertarik boleh join. Iya. Nah, itu kumpulan chef-chef, restoran Owner-owner. owner Iya. yang suka mancing. Iya. Mancing ikan, Iya, ya, mancing bukan ikan. mancing lain ya. Nah, jadi gini, mancing itulah salah satu sarana juga. Karena itu kan bisa jadi time of relaxing juga. Betul. Bonding juga.
Terus experiencing. Nah, yang paling penting adalah experiencing-nya. Kenapa? Banyak chef-chef itu yang berpikir, oke, beli ikan tuh harus dari luar negeri. Yes. Baru fresh. Ini jarang ada di Indonesia. No. Banyak di Indonesia, tapi Indonesia nggak punya marketnya untuk dijual ke lokalan, ke pasar. Memang ini permintaannya untuk ekspor. Iya. Sedangkan kita bisa dapetin itu. Iya. Nah, itu kuncinya. Nah, terus gimana cara memproses supaya ikan tetap segar? Yes. Jadi begitu naik ke kapal itu kita ikejime. Ada bahasanya ikejime. Itu cara kita matiinnya supaya dagingnya nggak kejang. Iya. Asam laktatnya tidak keluar, tidak membuat pembusukan lebih cepat. Kita matikan dengan tepat, buang darahnya, buang isi perutnya, nanti kita proses. Nah, itu ikan bisa tahan di blast freezer dengan kualitas yang sama selama 1 tahun. Dari kita proses sampai nanti kemudian kita makan, dari blast freezing kita towing, rasanya masih sama. Dan memancing itu ada spesialisnya masing-masing. Kayak beliau ini spesialisnya memancing di air keruh. Nah, itu dia ya. Habis diangkat dibanting. Ya, jadi orang yang menonton ini, para pemirsa, jangan lupa Indonesia ikannya luar biasa. Itu amazing. Luar biasa. Dan kalau tertarik belajar cara bagaimana butchering dan keep it fresh ya. Processing, keep it fresh sampai 1 tahun. Please join us. Klub mancing, siap. Kita pernah dapat tuh 3 hari 2 malam, itu total 2 ton mancing. Jumlah total tonase. Dan ikan Saking kayanya tuh ikan Indonesia. Iya. Satu kapal doang nih, kita buat mancing hobi ya, bukannya pakai jaring, enggak, mancing. Sampai kita udah nggak kuat, udah that's it. Pulang. Karena kluboknya depan. Karena memang sangat kaya sekali ya. Sangat kaya. Di laut dan dimanapun gitu ya. Betul. Chevronnya baru bilang, gitu. udah 20 tahun di kuliner, baru aja ketemu 12 macam lagi. Yang baru. Ingredients. Di Indonesia tuh ada gitu loh. Jadi kalau nggak dikulik lo nggak tahu kan. Kalau si Philip nggak kesana lu juga nggak kaget tahu kan. Ketemunya di Kalimantan lagi. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplor ya di Sangat. Indonesia lokal, sangat kaya sekali. Kalau dari Pak Roy mungkin sedikit mau menambahkan tentang gimana ke depannya F&B? Kalau menurut saya ke depannya 5-10 tahun ke depan F&B Indonesia saya akan berikan keyakinan 50-50. Kenapa kok saya katakan keyakinan 50-50? Karena gini, 50% yang dimana akan menjadi dominasi dari merek luar. Karena juga dari mentality orang kita yang menganggap bahwa kayak tadi Pak Roni katakan dan saya sebut, bahwa merek luar ini lebih, lebih bergengsi, lebih viral. Oh ini dari New York, ini dari Amerika, ini dari Italia, bla 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 dan lain sebagainya, dari Jepang. Itu dominasi pemain ini kemungkinan juga tidak akan berkurang. Karena orang yang memiliki modal dengan mudah mereka, wah itu bagus bisnisnya, gue punya duit, oke, let's do it in Indonesia. It's about money. Another 50%, I have a faith in Indonesian chef dan creative chef. Karena saya melihat juga bahwa mulai ada kafe-kafe, resto-resto atau masakan-masakan yang memang kreasi dari anak dalam negeri. Yang mereka cukup kreatif dalam hal itu makanan Indonesia, makanan berat atau pastry. Dan saya juga merasa optimistik 50%, jadi masih bisa melawan nih 50% yang mindednya brand luar. Karena di pasar yang ini banyak juga di kita itu suatu mungkin private equity atau VC kecil yang dimana mereka justru menyasar yang baru growth seperti ini. Ada beberapa teman saya, ada yang mereka VC kecil, venture ada capital yang venture capital kecil, ada yang mereka pelaku F&B-nya dalam skala yang kecil juga. Dan saya melihat growth-nya mereka cukup solid. Dan makin banyak VC-VC kecil dan industri-industri F&B kecil yang mulai berkolaborasi seperti itu. That's why menurut saya nih
masih ada harapan kita bisa mendominasi. Tapi to be realistic, at the moment saya akan memberikan 50-50. 50-50. Ya hopefully this 50% yang the local made itu akan lebih mendominasi daripada yang luar negeri. Dan Itu harapan saya. Dan F&B bisnis itu tidak terlepas dari peraturan pemerintah juga. Mungkin itu agak sensitif kita Yes, kalau bahas, tapi yes. itu peranannya Cukup besar. ginilah. Lapangan sepak bola, pemerintah itu seperti wasitnya. Ya. Kapan dia mau kasih kartu kuning, kasih kartu merah, tergantung dia. Setuju. Ya kan, kedua pemain itu udah berusaha sebaik mungkin. Ya kadang-kadang ada curang dan tidaknya juga, ya itu kan masing-masing namanya kan. Tapi kan pemerintah sebagai wasitnya, gitu loh. Nah itu dia harus fair juga di sini. Dan juga harus bisa melihat kapan dia harus kasih kartu kuning ke lawan dan bisa memenangkan kita, gitu kan. Iya betul nggak di sini ya? Betul. Itu terutama yang punya hotel dan segalanya itu juga banyak sekali dibatasi dengan peraturan dari pemerintah yang menurut saya Agak unik sih. masih banyak yang harus diperbaiki, gitu Iya, loh. iya. Dari tim-tim kementerian ini harus juga bantu. Peraturannya banyak yang nggak esensial sebenarnya. Dan satu kementerian dengan kementerian banyak yang nggak komunikasi. Yes. Nggak. Peraturannya karena suka ada dua, bikin kita ambigu bingung. Ya, intinya seperti episode dialog yang pertama, pada saat saya menyampaikan peranan pemerintah sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena dimanapun itu berada, pemerintah yang memberikan aturan. Dan tapi sebelum memberikan aturan, tentu para stakeholder ini harus diajak bicara. Ya. Karena kalau kita bicara aturan, siapapun yang membuat, tapi yang ujung-ujungnya menyusahkan pembisnisnya. Seperti apa kita mau melihat potensi bisnis apapun berkembang? Itu di sana. Jadi balik lagi ya dari sisi pemerintah itu harus bisa support untuk membuat aturan-aturan di mana bukan bikin aturan ugal-ugalan ya, tapi Ya, aturan pro aturannya rakyat lah. harus jelas jelas dan harus bisa positif untuk mendukung supaya semua lini usaha tuh maju. Dan menguntungkan semua lini usaha. Betul. Iya kan, jangan cuma sepihak doang ke pemerintah doang. Ya. Gitu atau ke pihak tertentu, tapi fair, adil dan betul. Iya. Ya, kalau kita bicara Pancasila lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil. Gitu, Itu yang penting juga. Gitu. Ya, pastinya semua pihak ya, itu pasti akan Harus. berpengaruh dan harus punya peran yang besar juga ya untuk kemajuan Indonesia khususnya. Ya. Seperti itu. Mungkin terakhir saya mau dengar juga dari Chef, kedepannya gimana F&B Indonesia? Kalau saya balik lagi ke core ya, kalau ke depannya emang pasti kan banyak brand-brand luar akan masuk. Dan orang Indonesia, market Indonesia sangat-sangat tidak subjektif. Kenapa? Contohnya adalah kalau brand luar disesuaikan dengan target market di Indonesia, mereka bilang, gitu dong. Makanan Indonesia disesuaikan target market yang berbeda, langsung jawabannya, nggak otentik tuh. Di kampung gua nggak kayak gitu. Ya. Saya kasih tahu, saya pernah lagi mesti masak di Frankfurt. Saya ganti menu on spot. Ya. On spot pada saat saya di tempat, saya ganti menu saat itu juga. Karena saya begitu sadar, satu papan tempe itu 12 euro. Untuk kasih makan 4.000 orang. Mau habis budget berapa? Nggak masuk akal. Ganti kentang, murah. Saya bikin kentang Mustafa. Ya kita mesti adjusting nasi kuning pakai kentang Mustafa. Nggak jadi pakai tempe orek. Kenapa? Saya ada kasus yang terjadi di situ. Saya tidak tahu harga tempe di sana. Gitu. Oh ini di Jerman ya waktu lagi. Iya. Jadi untuk dari teman-teman industri, aku lihat juga sudah mulai banyak teman-teman yang mengangkat local ingredients, local food, ikan-ikan lokal. Ada juga teman yang sushi chef yang pakai hampir semuanya lokal. Ada juga restoran sushi yang semua ikannya lokal kecuali salmon. Jadi semakin banyak yang mengangkat ingredients lokal, kita semakin sustain, Pak. Yes, itu I agree. benar. Agree. I agree. Jadi pada saat import ekspor kita bermasalah, mereka tidak terlalu goyang. Iya. Itu pengaruh sekali. Benar. Ya. Cuman untuk dairy emang di Indonesia masih rada-rada PR sih, Pak. Iya. Untuk dairy kita masih jauh.
untuk dairy production. Produksinya nggak cukup. Iya. Makanya pabrik MSG harus ada di Indonesia, bro, biar sustain. Nggak akan salah kalau ada masak salah, MSG dikit selesai. Ya kalau dari saya sih itu aja. Cuman saya concern aja. Hmm. Untuk anak saya dua-duanya toddler. Kalau ditanya mau makan apa? Pilihannya burger, sushi. Wow. Jarang sekali bilang soto. Soto Betawi, soto ayam. Jadi saya juga lagi mulai memperkenalkan Indonesian food ke anak-anak. Semoga Ya, berhasil. Mulai dari nyata, lingkup bener. terkecil Betul. juga ya. Iya. Kalau orang lain ya terserah, tapi saya mulai dari anak saya. Bener, itu kultur burger, sushi. Oh, itu udah di Gen A yang baru-baru ini semua udah seperti itu. Untung anak saya masih suka soto. Saya juga masih cinta makanan Indonesia. Amin. Comfort food kita makanan Indonesia. Betul. Iya, ya. Ya, setuju. makanan yang lain cuman kalau lagi kepengen aja. Iya. Tapi kalau sushi setiap hari, ogah juga. Iya, Gitu loh. Ya. Comfort food kan? Betul-betul. Iya. Dan tadi juga sudah banyak ya kita bahas ya tentang Ya. dunia F&B dan lain sebagainya. Tentu ujungnya pengen sustain juga, pengen tetap bisa semakin baik ke depannya, semakin maju juga ya. Dan ini tidak terlepas dari support dari masing-masing pihak yang punya perannya tersendiri, Ya. expertise di bidangnya masing-masing gitu ya, untuk bisa saling berkolaborasi untuk membentuk F&B yang memang maju seperti itu. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir, what's next dari Masterclass Collaboration? Mungkin ada sesuatu yang akan diadakan lagi. Dengar-dengar sudah 15 season, betul ya? Jadi sudah mengedukasi partner dan teman-teman juga yang mau untuk berkolaborasi untuk meningkatkan F&B di Indonesia khususnya. Next terdekat ada Oh, nanti ada. Nanti tahun depan. Tahun depan Tahun 2026 depan, kita baru ya, mulai mungkin. lagi. kemarin baru aja ya. Iya. Oh, baru, season ya. ke-15 Jadi Baru setahun. selesai hari ini. Baru selesai hari ini. Baru selesai hari ini. Betul. Ini Langsung tahunnya yang aja tayang. terakhir. Tanggal 21 Iya. Agustus 2025. Iya. Baru selesai. Betul. Betul-betul. Tunggu kami di tahun depan Iya. dengan konsep yang lebih baik, Lebih menarik lah. Lebih menarik lagi. Dan Betul. biasanya di F&B, di MCC ini juga kita bicarakan real problem. Yang kan problem itu berkembang. Atau topiknya yang Iya. punya masalah juga kita akan bawa juga nantinya. Iya. Gitu iya, loh. Dan iya. kita terus pasti antara leaders juga kita saling komunikasi membahas topik yang lagi bermasalah apa gitu. Yang seputar F&B atau yang related dengan productions. Yes, betul. Ingat pesan saya cuma satu ke teman-teman. Kalau kalian treat kitchen kalian itu seperti pabrik cetak uang, you will do different maintenance. Mindsetnya pasti beda. Itu dia. Iya. Dapur itu adalah mesin cetak uang. You know, pasti itu mesin cetak uang persis. Ada presnya, bahan baku masuk, dia potong dulu, printing habis dipotong lagi sampai dia bentuk. Dia pastikan ini mesin cetak uang. Ya, kalau dia punya mindset seperti itu, dia you will do maintenance differently. You will very care about the people. Everything you will focus on and taking care of it. Maintenance Iya. itu yang Iya. pasti akan selalu kita bahas gitu ya, nggak bakal. Iya. Sayang teman kita Berhenti dari gitu. Hama, Haha. dari Buruh Buruh Hama belum bisa join di sini. Iya. Ya, Nanti kita ada sesi. sesi ya, berikutnya lagi. Betul. Ya, betul. karena hygiene itu penting. Ah, Yes. Yes. Banyak Hygiene itu restoran nyungsep saat ini gara-gara Iya. sosial media. Yes. Gara-gara kecoa lewat satu di videoin selesai dia. Yes. Gara-gara Hygiene itu tikus penting. lewat. Oh, banyak sekali, Bu. Iya, betul. Teman-teman kita. Itu teman-teman. Karena memang ada orang di luar sana yang cukup jahat mulutnya. Betul. Sengaja diviralin. Memang cari duitnya karena dia akan, maaf ya, terserah mau ini nanti setuju nggak setuju. Nyari duitnya blackmailing orang seperti itu. Iya. Jadi Iya. nggak ada kecoa dia bawa. Iya. Untuk menjatuhkan Iya, ini iya. ya. Betul, Memang datangnya bawa kecoa. Dia Hmm. mau peres. Kalau nggak saya viralin. Iya. Ada. Makanya justru kita harus lebih berhati-hati. Jadi dari sisi masterclass ini semua ke depan ya kita akan ada melakukan sesi kelanjutan di tahun depan ya. Itu harap para penonton
yang interested bisa datang bergabung, nanti bisa belajar lebih banyak dari para spesialis di sini supaya tidak salah jalan, ya, supaya usaha yang mau dikembangkan tuh selalu on the track. Kira-kira begitu. Untuk biar tahu update-nya bisa akses kemana nih? Karena sekarang semuanya serba digital ya. Iya. Bapak-bapak semuanya ya. Dari masing-masing respective company biasanya kita akan posting barengan Ya. di sosial media kita, dan juga ada di IG juga sudah ada MCC, Masterclass Collaborations, ada Masterclass ada collaboration. di IG-nya. Ya. Nah, itu biasanya kita akan update semua topik-topik yang udah kita pernah bicarakan per company, per expertise di situ juga. Nah, atau bisa menghubungi ya Danapati kalau ada mau cari tahu kapan MCC berikutnya, hubungin dari Danapati bisa, Hotel Dunes bisa, dari Cromwell bisa, dari Jago Tata Udara bisa, dari Mas Rada, dari Kato pun bisa. Bisa kita informasikan. Yes, dari Gitu. Kato bisa ya, dari Ya. dari manapun bisa ya. Bisa, untuk bisa. akses dan update-nya pasti akan selalu disampaikan. Betul, Seperti itu betul, ya. betul. Dan pastinya akan konsisten, walk the talk, pasti semua akan kita. Ada website-nya juga kok, Masterclass Collaboration ini sekarang di www.masterclasscollaboration.id. Masterclasscollaboration.id. Jadi bisa diakses ya untuk viewers yang sudah mengikuti podcast kita dari awal sampai dengan detik ini. Dan saya juga dapat banyak insight-insight baru. Ternyata kalau misalnya kita bahas F&B itu bukan melulu tentang makanan aja atau chef aja gitu ya. Prosesnya. Prosesnya itu penting sekali. Sarana dan Preparation, prasarananya. planningnya, equipment-nya, Ruwetnya semuanya. bukan main, Bu. Dari air, udara, pisau, Iya. dan semua aspek pasti akan ikut juga ya untuk berkontribusi Betul. untuk bisa menyukseskan F&B bisnis kita. Ini kayak Avatar. Iya, benar. Jago udara, jago air, Iya. jago metal, ada lagi jago ini bumi. Bumi. Jago Ya. bumi. Jago Kalau bumi. Bapak Ronald dan Bapak Roni, Ini jago api karena kan Ya, ini jago api nih. This is firebender. 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 kalau saya ya suhunya udah di sini saya nggak support aja dari belakang. Ini fasilitator, Bu. fasilitator. Fasilitator. Jadi lengkap, semuanya komplit ya. One Komplit. stop shopping gitu Iya. di Masterclass Collaboration. One stop solutions lah. lebih Solutions tepatnya. juga ya. Karena kita beli nggak masalah. Tapi Iya. tugasnya kami adalah memberikan informasi yang nyata. Ini faktanya. Ya. Dan ini ada solusinya. Ya, decision is yours. Yes. Gitu loh. Betul. You don't have to be my customer today, Ya. but I'm pretty sure you will be my customer one day. Ya. Karena apa? You harus keliling dulu karena uang sekolah mahal. Dia coba dulu ke orang-orang. Jatuh, nyungsep, blak, baru balik lagi ke kita. Itu udah terjadi. Gitu. Setuju. Dan setiap masalah pasti ada solusinya juga ya. Kita Iya. cari bareng-bareng gitu Iya, ya. betul. Dengan melihat tidak hanya dari satu angle aja, Iya, tapi root bisa cause. dari keseluruhan Ya, angle. dari root cause problem harus dilihat, bukan patching solutions. Betul. Wah, senang sekali bisa Iya. ngobrol bersama dengan bapak-bapak yang expert di bidangnya masing-masing. Sama-sama, Terima Ibu. kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih. Bapak Terima Herman, kasih Bapak banyak. Ronald, Bapak Roni, kemudian Bapak Roy dan juga Thank you. Bapak Selamat yang Ya, sudah terima hadir hari kasih. ini ya. Terima kasih. Nantikan untuk program berikutnya pastinya, dan terima kasih juga untuk viewers yang sudah menyaksikan dialog podcast kita episode hari ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.